Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Filsafat Ilmu yang beranggotakan Silvi Anggraini, Erna Rahyanti, Zara Afia, dan Noviana Dwi akan mempresentasikan tentang pandangan filosof Islam Al-Ghazali di dalam filsafat ilmu melalui aspek ontologi dan aspek aksiologi. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ontologi. Imam Al-Ghazali sebagai imam besar umat Islam telah menyadarkan tentang kebenaran mutlak agama Islam melalui karyanya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dan ilmu dari Al-Ghazali itu turun langsung dari Allah atau bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemahaman ini disebut dengan pemahaman monokotik. Lalu Imam Al-Ghazali itu membagi ilmunya menjadi dua, yaitu ilmu lahiriah dan ilmu batiniah, atau dengan kata lain ilmu yang dicapai langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang dicapai melalui komunikasi antar sama umat manusia, tetapi ilmu itu juga berasal dari Allah. Dan pembagian ilmu itu pada dasarnya hanya untuk pembeda antara aliran-aliran filsafat dan aliran kolam. Selanjutnya, alat memperoleh ilmu atau epistemologi. Penggambaran keilmuan Al-Ghazali dengan sikap tidak puas, ragu terhadap aliran yang cenderung menyandarkan diri pada kemampuan insaniah yang meliputi kemampuan indrawi dan akal serta memberikan pengertian bahwa masing-masing aliran mengandalkan materi tersebut. Macam-macam ilmu yang dikemukakan di atas mengandung makna bahwa secara jelas Al-Ghazali mengakui 3 potensi yang dimiliki oleh manusia sebagai kemampuan menuntut ilmu. Alat-alat yang dimaksud meliputi indera, akal, dan juga hati. Panca indera sebagai alat ilmiah karena kemampuannya menuntut ilmu bersumber dari alam dan manusia. Kemudian akal bersumber dari alam dan manusia serta berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu syariah dan juga ilmu ghairu syariah. Kemudian hati merupakan alat yang mampu melakukan pendekatan kepada Allah melalui maqam tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan ilmu atau aksiologi. Pemahaman aksiologi, ilmu dalam pandangan Al-Ghazali erat kaitannya dengan tujuan klasifikasi ilmu yang diajukan secara makro, yakni ilmu syariah dan ghairu syariah. Namun tidak terbatas pada kedua klasifikasi tersebut. Al-Ghazali membagi ilmu-ilmu ghairu syariah kepada 3 jenisnya, yaitu ilmu terpuji, tercela, dan ilmu yang dibolehkan bagi manusia menuntutnya. Menurut Al-Ghazali, ilmu yang terpuji adalah ilmu yang tidak diabaikan dalam menegakkan urusan dunia. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu hitung, dan ilmu politik. Ilmu-ilmu ghairu syariah yang tercela adalah ilmu yang mendatangkan roh, sedangkan ilmu yang mubah seperti tentang syair-syair yang tidak mengandung perkiraan jahat. Klasifikasi secara mendetail tentang ilmu dikemukakan Al-Ghazali dapat dipahami dalam makna aksiologinya, bahwa setiap ilmu itu memiliki tujuan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Sekalipun ilmu tersebut dalam pandangan Al-Ghazali tercela, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan bagi penuntutnya, terlepas baik maupun buruknya. Tujuan terwujudnya ilmu dalam pandangan Al-Ghazali sangat terpengaruh oleh pemikiran alam yang bersifat teosentrik. Semua ilmu menuntut Al-Ghazali adalah untuk ibadah. Hal ini dapat dilihat dari posisi ilmu syariah yang semata-mata berisikan ilmu agama yang sangat syarat dengan nuansa ukrawinya. Sedangkan ilmu ghairu syariah dimensinya pada ilmu yang terpuji atau ilmu duniawi untuk kemaslahatan umat.
Terhadap kedua ilmu tersebut, sikap Al-Ghazali meletakkan dua hukum fikih yang sangat psikologik, yakni hukum fardhu ain mempelajarinya bagi ilmu syariah dan fardhu kifayah bagi ilmu gairu syariah. Jadi, hukum mempelajari ilmu menurut Al-Ghazali ditujukan kepada tujuan dan kegunaan ilmu itu. Karena setiap ilmu itu memiliki tujuan dan kegunaan bagi penuntutnya. Oleh karena itu, Al-Ghazali memaknai hadis Baihaqi sebagai fardu dalam arti kewajiban muslim. Artinya setiap muslim wajib menuntut dan mencapainya. Dari video penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali merupakan sosok yang haus akan ilmu pengetahuan. Al-Ghazali juga merupakan tokoh ilmuwan besar di sepanjang sejarah Islam. Pandangan Al-Ghazali mengenai filsafat ilmu dapat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek ontologi. Di sini Al-Ghazali mendudukkan ilmu sebagai substansial dan bersifat monokotonik. Artinya, ilmu pada hakikatnya adalah satu, yakni ilmu Allah. Yang kedua adalah aspek epistemologi. Di sini Al-Ghazali memandang bahwa kebenaran ilmiah dapat dilihat melalui 3 dimensi atau instrumen, melalui panca indera al-hissiyah, melalui akal al-aqliyah, dan melalui hati al-qalbiyah. Dan yang terakhir adalah aspek aksiologi. Di sini Al-Ghazali memandang bahwa tujuan ilmu dan penuturnya adalah untuk ibadah atau teosentrik, dan kegunaannya adalah antroposentrik atau untuk kemaslahatan umat manusia dan alam. Jadi sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 8. Jika ada salah kami memohon maaf, silakan diberi masukan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.